keluarnya api itu tanda kiamat yang terakhir, sementara hadis kedua mengatakan keluarnya api itu merupakan tanda kiamat yang pertama. Sehingga kata para ulama, cara menggabungkan dua hadis ini adalah sebagai berikut. Keluarnya api dikatakan sebagai tanda kiamat yang pertama karena setelah api itu keluar, kemudian api itu menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul, maka terjadilah kiamat. Jadi dia disebut tanda kiamat yang pertama karena setelah dia muncul, kemudian kiamat, udah nggak ada lagi tanda yang lain. Walaupun di sana ada yang menyebutkan setelah api itu muncul, lalu api itu menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul, kemudian Allah mengirimkan angin yang mewafatkan orang-orang yang beriman. Semua orang beriman meninggal dunia, kemudian yang hidup ketika itu hanya orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk. Mereka inilah yang akan mengalami kiamat. Jadi kiamat itu akan menimpa orang-orang yang buruk. Jadi digiringnya manusia ke tempat mereka berkumpul, kemudian Allah mengirim angin yang mewafatkan orang-orang yang beriman, baru setelah itu ditiup sangkakala. Ini urutannya. Kemudian keluarnya api dikatakan sebagai tanda kiamat yang terakhir karena ia merupakan tanda kiamat yang terakhir dari tanda-tanda kiamat lainnya. Jadi disebut tanda kiamat yang terakhir karena ada tanda-tanda kiamat sebelumnya. Jadi dua hadis ini tidak bertentangan. Dua hadis ini tidak bertentangan. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang pertama, api tersebut akan keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan api tersebut akan menggiring manusia dari timur ke barat. Maksud dua hadis ini adalah api tersebut ya pertama kali keluar dari Yaman, yakni dari lembah kota Aden. Setelah itu ia menyebar ke seluruh bagian bumi, lalu menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Dan yang dimaksud dengan menggiring manusia dari timur sampai barat adalah pengumpulan yang bersifat menyeluruh, tidak khusus di bagian timur dan di bagian barat saja. Jadi api akan keluar dari Yaman, kemudian api itu menyebar. Api itu menyebar di seluruh bagian bumi, kemudian setelah itu dia akan mengumpulkan manusia, menggiring manusia untuk berkumpul di tempat mereka berkumpul. Kalau mereka tidak mau pergi ke tempat mereka berkumpul, maka mereka akan terbakar oleh api-api tersebut. Dalam Sunan At-Tirmizi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakhruju narun min Hadramaut qabla al-qiyamah." Akan keluar api dari Hadramaut. Hadramaut ini ada di Yaman. Sebelum kiamat. Tahsurun nas, api itu akan menggiring manusia. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Kalau api itu keluar,
apa yang kau perintahkan kepada kami. Qala alaikum bisyam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian pergi ke Syam. Kata Imam Tirmizi, hadza hadisun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Jadi tempat manusia berkumpul di mana? Di Syam. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita harus berkumpul di Syam? Kenapa negeri Syam yang dipilih? Kata para ulama, ya ketika itu terjadi banyak fitnah di akhir zaman. Keamanan dan keimanan ada di negeri Syam. Negeri Syam adalah negeri yang paling aman dan paling kuat imannya. Orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang yang kuat imannya dan tauhidnya. Di samping itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan negeri Syam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang keutamaan negeri Syam. Ya, diantaranya ya hadis riwayat Ahmad dari Abu Darda, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ketika aku sedang tidur, tiba-tiba saja aku melihat halaman Al-Quran di bawah kepalaku. Lalu aku mengira bahwa ia dibawa pergi. Kemudian mataku terus mengikutinya sehingga dia diletakkan di Syam. Ketahuilah sesungguhnya keimanan berada di Syam ketika banyak terjadi fitnah. Ini hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku diisrakan, aku melihat sebuah lembaran putih seakan-akan ia adalah bendera yang dibawa oleh para malaikat. Lalu aku bertanya, apa yang kalian bawa? Mereka jawab, lembaran kitab. Kami diperintahkan untuk meletakkannya di Syam. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk negeri Syam kami. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk negeri Yaman kami. Jadi Syam dijadikan tempat berkumpul karena ini Syam adalah negeri yang paling aman, dan di sana ya keimanan penduduknya, mereka adalah orang-orang yang kuat imannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang cara api tersebut mengumpulkan manusia. Bagaimana cara api tersebut mengumpulkan manusia? Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qal yuhsarun nas ala salasi taraik. Manusia akan dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, ini kelompok yang semangat mereka, Masya Allah. Mereka segera pergi ke Syam. Mereka menyiapkan bekal yang cukup. Mereka punya kendaraan. Mereka juga punya pakaian. Ragibina rahibin. Mereka ingin segera sampai di sana. Dan mereka takut akan tempat yang mereka tinggalkan. Ya, bagaimana dengan nanti rumah kami? Jadi
tempat yang mereka tinggalkan semuanya akan terbakar. Ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, wa wasnani ala ba'ir, wa salasa ala ba'ir, wa arba'ah ala ba'ir, wa asarah ala ba'ir. Kelompok kedua, 2 orang menaiki 1 onta, 3 orang menaiki 1 onta, 4 orang menaiki 1 onta, dan 10 orang menaiki 1 onta. Ini kelompok yang agak telat, tidak langsung berangkat. Sehingga apa? Kata para ulama, karena mereka tidak langsung berangkat, kendaraan mereka apa? Dibakar oleh api. Sehingga kendaraan mereka tinggal sedikit. Mereka naik onta secara bergantian. Ada yang 2 orang naik 1 onta, 3 orang naik 1 onta, 4 orang naik 1 onta, bahkan 10 orang naik 1 onta, karena mereka tidak segera pergi. Bahkan ada yang berjalan dan berlari. Mereka tidak punya apa? Tidak punya kendaraan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan penyakit yang mematikan hewan-hewan mereka. Hingga mereka tidak punya kendaraan, mereka harus pergi ke Syam dengan berlari dan berjalan kaki. Sampai-sampai ada orang yang dia punya kebun yang luas, kebun yang bagus, dia mau tukarkan dengan 1 ekor unta yang gemuk. Siapa yang mau nukar ini kebun saya dengan unta? Namun tidak ada. Dia tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena sudah nggak ada kendaraan. Kemudian kelompok yang ketiga, wa yahsyuru baqiyatahum annar. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang tersisa yang digiring oleh api. Takilu ma'ahum haitsu qalu wa tabitu ma'ahum haitsu batu. Api itu selalu bersama mereka setiap kali mereka istirahat, baik di siang hari, malam hari, pagi hari, dan sore hari. Ada yang mengatakan kemungkinan di sini para pelaku maksiat, mereka nggak mau pergi ke sana, akhirnya mereka dipaksa, mereka digiring oleh api. Kalau mereka tidak segera pergi, mereka akan dimakan oleh api tersebut. Namun ketika mereka istirahat, api itu berhenti. Baik di pagi hari, di malam hari, sore. Ketika mereka jalan, api itu mengikuti mereka. Ini kelompok yang ketiga. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Al-Hakim dari Muawiyah bin Haidah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tuhsaruna rijalan wa rukbanan. Sesungguhnya kalian akan digiring dengan berkendaraan dan berjalan kaki. Kalian akan digiring dengan berjalan kaki dan berkendaraan. Wa tujarruna ala wujuhikum hahuna. Dan dengan diseret di atas wajah-wajah kalian di tempat ini. Kemudian Nabi memberikan isyarat dengan tangannya ke arah Syam. Kalian semua akan digiring oleh api, ada yang sambil jalan kaki, ada yang sambil berkendaraan, ada di antara mereka yang diseret di atas wajah-wajah mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang terakhir yang digiring oleh api adalah 2 orang pengembala dari suku Muzainah. Ini yang terakhir. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan juga riwayat Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatrukunal Madinah ala khairi makanat. Mereka akan meninggalkan Madinah dalam keadaan baik seperti keadaan sebelumnya.
la yaksaha illa al-awafi. Tidak ada yang menghuni Madinah kecuali al-awafi. Apa itu al-awafi? Yaitu binatang buas dan burung. Di penduduk Madinah, mereka tinggalkan Madinah, kemudian Madinah dihuni oleh binatang buas dan burung-burung. Wa akhiru man yuhsaru ra'iyani min Muzainah. Dan orang yang terakhir yang digiring oleh api adalah 2 orang pengembala dari suku Muzainah. Keduanya berteriak memanggil kambingnya. Lalu keduanya mendapati Madinah penuh dengan binatang buas. Hatta idza balagha saniyatal wada' kharra ala wajhihima, hingga ketika keduanya sampai di saniyatul wada', keduanya pun jatuh tersungkur. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis-hadis tentang tanda kiamat yang terakhir, yakni api yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul, yakni di negeri Syam. Jadi kita semuanya nanti di akhir zaman akan berkumpul di negeri Syam. Ini bagi orang-orang yang mendapati tanda ini. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya pengumpulan ini terjadi di akhirat, bukan di dunia. Ini pendapatnya Al-Hulaimi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Hulaimi dan Abu Hamid Al-Ghazali berpendapat bahwasanya pengumpulan yang disebutkan dalam hadis-hadis ini itu terjadi di akhirat, bukan terjadi di dunia. Sementara ulama-ulama yang lain seperti Imam Al-Khattabi, At-Tibi, Al-Qadi Iyad, Imam Qurtubi, Ibnu Katsir dan juga Ibnu Hajar, mereka berpendapat bahwasanya pengumpulan ini yakunu fi akhiri umri dunia, akan terjadi di akhir umur dunia, yakni di akhir zaman. Hina takhrujun nar min qa'ri Adan, ketika api keluar dari lembah Adan dan menggiring manusia ke negeri Syam. Mana yang rajih dari 2 pendapat ini? Yang rajih pendapat yang kedua, pendapat mayoritas ulama. Jadi pengumpulan di sini terjadi di dunia, nanti di akhir zaman. Nah, nanti di akhirat kita juga dikumpulkan. Itu lain lagi hadisnya. Kita akan dikumpulkan, dibangkitkan, kemudian dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, tidak dihitan dan seterusnya. Kita lihat penjelasan Ibnu Katsir yang menunjukkan bahwasanya pengumpulan di sini terjadi di dunia. Kata Imam Ibnu Katsir, "Fahadhihi siyaqat tadullu ala anna hadzal hasr huwa hasrul mawjudin fi akhirid dunya." Redaksi hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa pengumpulan ini adalah pengumpulan yang ada atau yang terjadi di akhir dunia. Manusia akan dikumpulkan dari berbagai penjuru dunia menuju satu tempat berkumpul, wahia ardus Syam, yaitu di negeri Syam. Dan mereka ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, ya, mereka akan digiring ta'imin kasin rakibin, dalam keadaan mereka punya makanan, punya pakaian dan punya kendaraan. Kelompok yang kedua, yamsuna taratan wa yarkubuna ukhra, ada yang jalan kaki dan ada naik kendaraan. Mereka saling bergantian menggunakan 1 ekor unta, sebagaimana sudah kita sebutkan hadisnya. Ada 2 orang yang menaiki 1 ekor unta, 3 orang menaiki 1 ekor unta, 10 orang menaiki 1 ekor unta.
Mereka menaiki secara bergantian min qillati zahri, karena minimnya hewan tunggangan. Adapun sisanya, kelompok yang ketiga, mereka digiring oleh api. Siapa yang terlambat dari mereka, akalathu, maka api akan memakannya. Kata Imam Ibnu Katsir, wa hadza kulluhu mimma yadullu ala anna hadza fi akhirid dunya. Ini semua menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi di akhir dunia, bukan ketika kiamat. Kenapa? Karena ketika itu masih ada apa? Masih ada makanan, masih ada minuman, masih ada pakaian, masih ada orang berkendaraan. Kalau di akhirat itu sudah nggak ada. Kita dikumpulkan di akhirat dalam keadaan telanjang, nggak ada pakaian. Sementara di sini Nabi menyebutkan mereka ada yang berpakaian, punya makanan, naik kendaraan. Yang seperti ini nggak terjadi di akhirat, terjadinya di dunia. Seandainya hal ini terjadi, ya, setelah ditiupnya sangkakala, maka tentu tidak ada kematian. Hari kiamat itu sudah nggak ada kematian. Sementara dalam hadis ini disebutkan siapa yang telat, dia dimakan oleh api, dia terbakar. Jadi masih ada kematian. Kemudian juga masih ada hewan yang ditunggangi, masih ada makanan, masih ada minuman, masih ada pakaian. Maka ya, pendapat yang benar bahwasanya pengumpulan di sini terjadi di dunia, yakni di akhir zaman. Ini termasuk tanda kiamat yang terakhir. Ini kita imani, ini akan terjadi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai ya pembahasan tentang tanda-tanda kiamat besar, dan buku kita juga selesai. Ya, kita sudah bahas, masya Allah, cukup lama ya, dan selesai pada pertemuan ini. Setelah ini kita akan ganti kitab, ya, penulis yang sama, Ustadz Dr. Umar Sulaiman bin Abdullah Al-Asqar, kitab Al-Qiyamatul Kubra, kiamat besar. Setelah ini kita akan bahas tentang kiamat. Ya, selama ini kita bahas tentang kematian, tentang tanda-tanda kiamat kecil, tentang tanda-tanda kiamat besar. Ya, sudah selesai. Dan berikutnya kita akan bahas tentang kiamat. Ini buku jilid berikutnya yang berjudul Al-Qiyamatul Kubra, kiamat besar, karya Ustadz Dr. Umar Sulaiman bin Abdullah Al-Asqar. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga semakin menambah keimanan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.